Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fauzi, NIM saya 22111301133. Di sini saya akan memberikan jawaban atau menjelaskan pertanyaan dari mata kuliah filsafat umum. Saya akan menjelaskan tentang orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, sedangkan sebaliknya, orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengikuti sebuah common sense pemikiran umum. Ciri pemikiran filsafat yang rasional itu membuat filsafat disebut sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis. Pemikiran kritis filosofis memiliki dua aspek, yaitu kritis dan krisis. Berpikir kritis artinya berpikir bukan untuk sekedar menerima kenyataan atau menyesuaikan diri dengan kenyataan pemikiran atau pandangan orang, termasuk dalamnya dogma atau ajaran-ajaran, keyakinan dan ideologi apapun sebagaimana apa yang ada di dalamnya. Inti dari ciri pemikiran filsafat yang kritis adalah berpikir dalam rangka mengkritik, meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu sampai mencari dan mendapatkan dasar-dasar pertanggungjawaban intelektual atau argumentasi yang mendasar yang tidak mungkin dapat diragukan atau dipertanyakan lagi oleh siapapun dan kapanpun. Filsafat dengan pemikiran kritis ingin melakukan pengkajian penelitian secara mendalam guna dapat menemukan inti pemikiran atau kebenaran sesungguhnya yang dicari. Filsafat dalam hal ini tidak menolak kesalahan tetapi mempertanyakan mengapa orang bisa melakukan kesalahan dalam berpikir. Immanuel Kant yang terkenal sebagai bapak filsuf kritis menyebut rasio kritis ini sebagai kritik rasio mundi. Pemikiran filsafat yang berciri rasio kritis tidak ingin terjebak di dalam sebuah pemikiran yang umum, common sense, juga tidak ingin terjebak di dalam kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan berpikir, baik dalam proses berpikir maupun dalam menarik kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang tersembunyi di dalam sistem pemikiran atau sistem keyakinan. Ciri pemikiran filsafat tersebut oleh Plato disebut sebagai berpikir dialogis, atau oleh Redsdorfer disebut berpikir dengan metode keraguan kritis, yang dengannya orang tidak berdaya oleh kekeliruan atau kesalahan umum. Membahas soal sejarah pastilah sangat banyak, apalagi mengenai sejarah filsafat. Sejarah adalah suatu rentetan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan manusia. Rentetan kejadian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, namun berlangsung dalam kesengajaan. Ciri khas objek sejarah adalah rentetan kejadian yang selalu bergerak menuju perkembangan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sejarah dapat dikatakan sebagai suatu sistem rentetan kejadian yang bersumber dari kesadaran dengan objek khusus, yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan demi perkembangan dan kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah, peristiwa yang terjadi sepenuhnya atas kesengajaan, karena itu selalu berlangsung menurut sesuatu perencanaan. Sejarah selalu bersifat rasional dan empiris. Oleh karena itu, sejarah adalah persoalan khas manusia sejak keberadaannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menciptakan sejarahnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan yang dibuat secara sistematik dari zaman ke zaman. Dengan sejarahnya, manusia semakin sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mampu mengadakan perubahan dengan sejarahnya. Dengan sejarahnya pula, manusia berusaha mengubah dirinya untuk semakin menjadikan dirinya sebagai makhluk yang sesuai dengan kodratnya, sehingga jelaslah bahwa sejarah berisi tentang segala macam peristiwa yang secara dinamis kualitas berkumulisasi menuju ke waktu mendatang. Sejarah bersifat futuristik.
Francis Bacon melihat ilmu atau filsafat sebagai salah satu hasil pemahaman atau belajar manusia melalui pemikiran. Berdasarkan objeknya, ilmu atau filsafat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama filsafat Tuhan, yang kedua teologi rasional alamiah, filsafat alam, dan 3 filsafat manusia. Teologi alamiah merupakan pengetahuan tentang Tuhan yang dapat diperoleh melalui cahaya alam dan perenungan tentang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan, yang mengungkapkan tentang adanya Tuhan dan sifatnya, serta ditambah dengan ajaran tentang malaikat-malaikat dan roh. Dorongan ini tahu sebagai hasrat alamiah manusia merupakan entry point bagi lahirnya segala ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kelahiran ilmu pengetahuan akan selalu diawali oleh rasa keingintahuan manusia akan segala sesuatu. Apa yang diketahui manusia disebut pengetahuan. Ilmu yang mengkaji mengetahui manusia disebut filsafat pengetahuan. Kunto Wibisono mengatakan ilmu ini lahir semenjak Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan batas-batas dan ruangan lingkup pengetahuan secara tetap. Ilmu ini sebagai pelengkapan mempunyai 4 sarana untuk mengkaji pengetahuan manusia, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa digunakan untuk menyampaikan isi pemikiran kepada orang lain dengan didasarkan pada proses logi. Dedukatif, matematika berperan membantu berpikir deduktif, sedangkan membantu berpikir edukatif, sejarah dapat dilihat dari segi kronologis dan geografis. Untuk itu bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, penampilan ciri khas atau karakteristik tentu tidak dalam membagian periode, ada perbedaan dalam jumlahnya. Filsafat merupakan suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan filsafat yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Filsafat ilmu merupakan refleksi secara filsafati akan hakikat ilmu yang tidak akan mengenal titik henti dalam menuju sasaran yang akan dicapai, yaitu kebenaran dan kenyataan. Memahami filsafat ilmu berarti memahami seluk-beluk ilmu pengetahuan sehingga segi-segi dan sendi-sendinya yang paling mendasar untuk dipahami pula perspektif ilmu, kemungkinan pengembangannya, serta keterjalinannya antara cabang ilmu yang satu dengan yang lain. Pendekatan penelitian yang peneliti digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau literature. Dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Ilmu merupakan metode berpikir secara objektif dalam menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual, dan berprinsip untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan indikator ilmu, yaitu bersifat akumulatif, kebenarannya bersifat tidak mutlak, bersifat objektif, dan ada 6 fase perkembangan ilmu, diantaranya fase pra-Yunani kuno, fase zaman pertengahan, fase zaman Renaissance, dan fase zaman modern, yang terakhir zaman kontemporer. Filsafat pendidikan Islam terbentuk dari perkataan filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dari pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Lebih jauh, Omar Muhammad Al-Taumi Al-Shabibani melihat falsafah pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam pengalaman manusia yang disebut pendidikan secara
secara rinci dikemukakan bahwa filsafat pendidikan merupakan usaha untuk mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam, meliputi satu, proses pendidikan sebagai rancangan yang terpadu dan menyeluruh. Yang kedua, menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang segala istilah pendidikan. Dan yang ketiga, terakhir, pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan manusia. Dalam masyarakat Islam, pendidikan Islam itu merupakan ajaran-ajaran berdasarkan pada wahyu dan juga menjadi dasar dari pemikiran filsafat pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan falsafah pendidikan Islam yang berisi teori umum mengenai pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini sejalan dengan berpikir falsafi, yakni mendasar menyeluruh tentang kebenaran yang ditawarkan, yaitu kebenaran Tuhan yang mutlak. Falsafah pendidikan Islam yang kita kehendaki adalah suatu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, dan logis, menyeluruh serta universal yang tertuang atau tersusun ke dalam suatu bentuk pemikiran atau konsep sebagai suatu sistem. Filsafat pendidikan Islam adalah falsafah tentang pendidikan yang tidak dibatasi oleh lingkungan kelembagaan Islam atau oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman keislaman semata-mata, melainkan menjangkau segala ilmu dan pengalaman yang luas seluas inspirasi masyarakat muslim. Maka pandangan dasar yang dijadikan titik tolak studinya adalah ilmu pengetahuan teoritis dan praktis dalam segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang ada dan yang akan ada dalam masyarakat yang berkembang terus tanpa mengalami kemajuan. Dengan demikian, yang lebih tepat dalam melakukan studi tentang filsafat pendidikan Islam ini adalah bila keduanya dapat terpenuhi, yakni segi ilmiah dapat dibenarkan dan dari segi diniyah dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan dan paparan pengertian filsafat pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian secara filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia, guru, kurikulum, metode, lingkungan, hakikat, kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khusus para filsuf muslim sebagai sumber sekunder. Wassalam.